Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada bulan ini, detik ini kita telah masuk pada bulan Ramadan dan kita bisa menemui di bulan Ramadan ini. Semoga kita semua dilipat gandakan oleh Allah segala amal kita dan diberikan rahmat serta maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya atas nama perwakilan dari Forum Daiyah Fatayat Nahdlatul Ulama mengucapkan ahlan wa sahlan bihuduri Ramadan. Dan dalam kesempatan ini saya akan membahas sebuah tema, yaitu tentang tafsir dari surah Al-Fatihah, yang mana kitab yang akan dibahas adalah kitab tafsir Asy-Syawi dan kitab tafsir Al-Misbah karya Profesor Dr. Quraisy. Para pemirsa yang berbahagia, suratul Fatihah adalah induk dari segala surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Untuk itu surah Al-Fatihah, sebagian ulama menjelaskan nama lain dari surah Al-Fatihah adalah Ummul Quran atau Ummul Kitab Al-Fatihah, dan ada lagi Sab'ul Masani. Apa itu Sab'ul Masani? Surat Al-Fatihah dinamakan dengan As-Sab'ul Masani karena surah itu merupakan ada ikhtilaful ulama di dalam berpendapat turunnya di mana. Nah, turunnya di Mekah atau di Madinah. Ternyata ada yang berpendapat surat ini turun 2 kali. Turun di Mekah dan turun di Madinah. Jadi dinamakan Sab'ul Masani, 7 ayat yang turunnya diulang 2 kali. Seperti itu. Kemudian di dalam suratul Fatihah diawali dengan bacaan tasmiyah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Apakah yang terkandung di dalam lafal Bismillahirrahmanirrahim? Pertama kita membahas tentang lafaz Allah. Sayogianya setiap manusia yang mengucapkan lafaz Allah seyogianya adalah dengan menghadirkan hati bahwa Allah itu zat yang Sami'un Basirun. Di antaranya sifat Allah adalah Sami'un Basirun, maha melihat, maha mendengar. Siapa yang mau berdoa akan didengar dan diijabah oleh Allah. Kita, segala aktivitas kita itu dilihat oleh Allah. Hadirkanlah Allah itu di hati kita. Tanamkanlah keikhlasan hati kita di dalam beramal sholih. Setiap aktivitas kita selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Seakan-akan Allah hadir melihat kita beraktivitas. Insya Allah segala aktivitas yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah akan menjadi berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, oleh sahabat Abu Hurairah, kullu amrin la yubda fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru. Abtaru itu tertolak atau aqta'u atau terputus, ganjarannya itu terputus. Untuk itu marilah para pemirsa dan sahabat-sahabat semuanya, jangan lupa ketika beraktivitas kita membaca Bismillahirrahmanirrahim biar mudah berkah. Untuk selanjutnya di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim ada 2 sifat yang disebutkan di situ, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Lafaz Ar-Rahman maknanya adalah
Zat yang maha pengasih. Kalau di dalam bahasa santri itu Ar-Rahman, zat kang welas asih ing dalem dunia akhirat. Ar-Rahimi, zat kang welas asih ing dalem akhirat glopo. Glopo itu hanya di akhirat saja. Keterangannya bagaimana? Ar-Rahman adalah sifat kasih sayang Allah yang diberikan kepada semua makhluk ciptaannya. Makhluk ciptaan Allah, termasuk dari makhluk terkecil sampai yang terbesar. Baik makhluk yang secara kasat mata terlihat atau tidak terlihat. Itu semuanya mendapatkan rizki, mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan alamnya. Ya, semua mendapatkan rahman atau kasih sayang. Ar-Rahim itu diperuntukkan untuk semua hamba Allah yang taat, yang menyembah kepada Allah. Semoga para pemirsa yang berbahagia ini selalu mendapatkan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji itu hanyalah bagi Allah Rabbil alamin, yang merajai atau yang mengatur seluruh alam, yang mengatur. Jadi kita itu hidup tidak boleh pesimis, kita harus optimis, baik dengan kehidupan kita, dengan rezeki kita. Karena apa? Karena semua sudah diatur oleh Allah. Manusia hanya bisa berdoa dan berikhtiar, berusaha, tetap semangat dalam bekerja, semangat dengan belajar. Insya Allah nanti kalau kita semangat bekerja, semangat belajar, kita akan menuai hasil yang baik, yaitu mendapatkan anugerah yang terindah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang rajin beribadah akan mendapatkan balasan yang baik di akhirat. Siapa yang tidak mau beribadah, maka ya dia akan menjadi orang yang adhdallin, yaitu orang yang tersesat. Kemudian dilanjutkan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Tadi sudah dijelaskan di dalam tafsir Bismillah bahwa Ar-Rahman itu beda dengan Ar-Rahim. Tadi sudah diterangkan. Kita lanjut. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin yaitu yang merajai atau yang menguasai hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Allah lah yang tahu kapan kiamat itu akan tiba, bukan manusia. Misalnya ada manusia yang berkata, oh bulan 4, tanggal 4 tahun 2024 akan terjadi kiamat. Itu bohong. Karena yang mengetahui kapan tibanya hari kiamat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maliki Yaumiddin. Kemudian dilanjut dengan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ay la na'budu illa iyyaka. Maksudnya tidak ada Tuhan yang disembah illa iyyaka, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia itu antara kewajiban menyembah dan kewajiban meminta pertolongan itu ada hubungannya. Makanya ayatnya itu disejajarkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah itu apa? Ibadah itu adalah ketaatan seorang hamba kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, ya. Kenapa manusia itu harus beribadah? Karena ibadah itu bisa mengikat manusia sehingga manusia itu tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa yang besar. Misalnya tidak diwajibkan ibadah, andai kata Allah tidak mewajibkan ibadah, manusia akan seperti binatang, ya. Zaman jahiliyah akan datang lagi. Karena apa? Kalau tidak ada ibadah, kalau Allah tidak memerintahkan sholat, memerintahkan berzakat, tidak memerintahnya untuk menjauhi atau meminum khamr, maka dunia ini akan hancur akhlaknya, makhluknya akan hancur akhlaknya. Dan ini makanya sangat penting syariat di dalam agama itu adalah untuk mengatur hambanya agar selamat di dunia wa dunya wal akhirah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau lah wahai Allah kami meminta pertolongan.
Jadi kita meminta pertolongan itu nggak boleh pada selain Allah. Kita berdoa hanya kepada Allah. Matur, madep kepada Allah, wahai Allah. Jadi kayak face to face. Maksudnya hubungan dengan Sang Kholik, antara makhluk dengan Sang Kholik lewat doa itu harus kita yakini. Kalau kita berdoanya itu dengan bersungguh-sungguh, dengan niat yang ikhlas, insya Allah kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk masalah doa ada beberapa yang namanya wasilah. Wasilah itu adalah lantaran. Kita ini adalah manusia biasa yang keimanannya ya masih perlu dipertebal. Untuk itu kita harus senang dekat dengan para alim, para ulama, ya, berziarah kepada para aulia Allah. Semua itu adalah sebagai bentuk wasilah agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal mustaqim. Apakah itu siratal mustaqim? Yaitu jalan yang lurus. Maksudnya ketaatan untuk beribadah. Di dalam surah Yasin disebutkan wa ani'buduni hadza siratul mustaqim. Ketika manusia itu mau beribadah kepada Allah, hadza siratul mustaqim, maka inilah tanda-tanda dia akan mendapatkan siratul mustaqim. Jadi siratul mustaqim itu ketaatan yang sudah bisa kita lalui semenjak hidup di dunia. Kalau hidup di dunianya kita beribadahnya istiqomah, beramal sholih, menjadi orang yang baik, berarti kita sedang melalui siratal mustaqim. Kemudian dijelaskan di ayat selanjutnya, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Apakah siratal mustaqim itu? Siratal mustaqim adalah dijawab oleh ayat selanjutnya, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Lalu pertanyaannya, siapa yang mendapatkan nikmat oleh Allah? Dijawab dalam surah An-Nisa yang berbunyi, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mereka inilah yang akan mendapatkan kenikmatan seperti halnya kenikmatan yang diberikan kepada para nabi. Para nabi itu mendapatkan kenikmatan dunia akhirat. Ulama adalah penerus para nabi. Maka tempat untuk bergandengan, tempat untuk mencari keselamatan sekarang adalah dengan mengikuti dawuh-dawuhnya ulama. Ikut berkhidmah di Nahdlatul Ulama, insya Allah akan mendapatkan siratal mustaqim. Yang kedua adalah as-siddiqin, para orang-orang yang berkata benar, wasyuhada, para ahli syahid, wasyolihin, dan para orang-orang yang mau beramal syalih. Hasuna ulaika rafiqa. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dilaknat oleh Allah, dibetlu oleh Allah. Siapa dia? Yaitu orang-orang kafir, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Ya, orang-orang kafir, munafik, orang-orang zalim, orang-orang yang tidak mengerjakan perintah-perintah Allah, selalu hidup ini dipenuhi oleh maksiat. Inilah tanda-tanda al-maghdub dan ad-dallin. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah dari perbuatan yang demikian. Semoga kita semua menjadi umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat dari beliau, dibarakati sholawat, dibarakati hubbun Nabi, mencintai Nabi, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Para pemirsa yang berbahagia, dari kami apabila ada kesalahan mohon maaf
yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya minta ampun dan maghfirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.